HARM, ya, yaitu aplikasi heat. Tidak diaplikasikan panas, tapi diaplikasikan ice, ya. Tidak menggunakan metode panas atau ditambah heat, ya, tapi metode icing, metode dingin. Lalu A, no alkohol. Jadi jangan setelah itu kita minum minuman yang mengandung alkohol, ya, karena juga akan meningkatkan blood flow ke dalam daerah yang cedera. Ya. Lalu no running, jadi maksudnya jangan dipakai lagi untuk berkegiatan sementara ini. Ya, dan yang terakhir adalah no massage. Jadi HARM, ya. Halo sahabat Hermina, kembali lagi bersama dengan saya Dr. Axel di dalam podcast Hermina. Hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu mengenai keseleo. Bersama dengan saya juga hari ini sudah hadir seorang narasumber, yaitu seorang dokter bernama Dr. Krisna Yuda, spesialis ortopedi dan traumatologi. Selamat pagi dokter. Halo sahabat Hermina. Baik dokter, mungkin kita hari ini kan temanya tentang keseleo ya dokter ya. Mungkin banyak nih, kita samakan persepsi dulu ya dok, persepsi keseleo itu secara medis sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan keseleo itu dok? Oke, keseleo itu secara mudah atau mungkin secara gampang kita lebih sering mendengarnya kata sprain, ya. Jadi ada dua antara sprain ini harus kita bandingkan dengan strain. Strain itu adalah yang berhubungan dengan muscle dan tendon. Sedangkan yang tema kita hari ini adalah sprain yang berhubungan dengan ligamen. Jadi sebenarnya keseleo atau sprain ini adalah cedera dari ligamen, ya. Jadi terjadi stretch, sehingga ligamen penghubung antara tulang dan tulang itu terjadi cedera. Jadi istilah keseleo itu sebenarnya ada dua ya dok ya. Tadi ada sprain dan strain ya dok. Kalau misal sprain itu yang terjadi pada ligamen ya dok. Sprain ya betul. Ya kalau yang strain itu pada otot. Dan fokus kita hari ini kita pada ligamen. Betul. Berarti yang dinamakan dengan sprain ya dok ya. Oke baik. Nah kita kan tahu nih dok, di dalam tubuh kita kan ada banyak sekali ligamen ya dok. Dan kemungkinan istilah keseleo ini itu bisa terjadi di mana saja, benar nggak dok? Betul. Jadi memang mayoritas yang kita tahu kalau kita bicara keseleo atau sprain itu adalah di pergelangan kaki atau ankle. Tapi harus kita ketahui bahwa di seluruh tubuh kita ini terdapat banyak sekali sendi, dan di antara sendi tersebut ada ligamen-ligamen pendukungnya, penghubungnya. Dan apabila terjadi keseleo, ya bisa juga terjadi sprain di manapun di luar dari pergelangan kaki yang mayoritas terjadi. Nah, apa sih yang harus kita lakukan dok ketika kita itu istilahnya keseleo dok? Apa yang harus kita lakukan pertama kali dok? Baik, keseleo ini paling sering itu terjadi karena olahraga, karena cedera. Paling sering ada cedera olahraga. Anggaplah kita ngomong yang paling sering deh secara umum, sprain pada pergelangan kaki atau sprain ankle. Ya, misalnya Dr. Axel atau dengan saya misalnya hari Sabtu atau Minggu kita olahraga yang cukup high impact seperti futsal atau basket seperti itu ya. Lalu pada saat olahraga terjadi cedera, misalnya saya ke tackle atau Dr. Axel pada saat landing basket misalnya salah landing gitu ya. Cedera ankle seperti itu. Yang pertama dilakukan adalah keluar dulu dari pertandingan. Ya, jadi resting dulu. Jadi metode yang paling umum adalah metode RICE, ya, RICE atau RICE itu. Yang pertama adalah resting. Jadi kalau misalnya kita dalam suatu pertandingan atau olahraga gitu, kita keluar dulu dari olahraga tersebut. Resting dulu, ya, itu yang pertama. Yang kedua, pertama di icing, ya, icing. Jadi diberikan terapi dingin dok. Terapi dingin. Kenapa? Karena pada saat terjadinya sprain tersebut itu terjadi peradangan, cedera akut. Cedera akut itu yang paling pertama terjadi adalah peradangan. Dan peradangan itu membuat daerah tersebut terjadi hangat. Untuk mengkompensasinya kita berikan terapi
Dingin. ice yaitu dingin Ya. gitu. Lalu setelah itu karena dia akan membengkak tuh kita kompres agar pembengkakannya minimal atau terlokalisir. Kompresnya maksudnya ditekan gitu ya dok ya? Kalau kita kompres pakai tangan, kita tidak tangan gitu kan cuma penampangnya ini ya, penampangnya tidak konsisten gitu ya. Telapak tangan kita hanya segini, lalu kita ada jari gitu kan. Jadi lebih baik kalau kita punya pada saat kita berolahraga kita juga bawa peralatan-peralatan yang bisa kita gunakan apabila kita cedera. Mohon maaf. Seperti plastik perban. Ya, paling gampang kita bawa plastik perban tuh untuk mencegah terjadi hal-hal ringan seperti sprain ankle seperti ini. Ya, kita bebat aja, kita kompres secara manual dengan mungkin cara figure of eight, tidak terlalu tight tapi juga terlalu longgar. Terlalu tight bikin pembuluh darahnya tidak bisa tidak bisa mengalir. Terlalu longgar ya dia akan terus membengkak. Ya, yang terakhir adalah E yaitu elevasi. Elevate, jadi ditinggikan. Kenapa? Karena pada saat ankle cedera, terjadi sprain dan adanya pembengkakan, reaksi radang dan lain hal yang ada di tersebut, flow-nya itu akan berkurang. Jadi flow balik ke dalam pembuluh darah jantung, pembuluh darah besar akan berkurang karena terjadi penumpukan di situ. Yang kita bisa bantu adalah kita kasih naik agar flow-nya tetap maksimal. Seperti itu. Jadi ingat kalau misalnya terjadi cedera pada saat olahraga, ya paling sering kita ngomongnya secara umum yang ankle dulu ya. Begitu adalah metode RICE ya, RICE, resting, icing, compression dan elevasi. Berarti pertolongan pertama tadi itu ya dok, pakai metode RICE ya dok ya. Nah kalau kita sudah melakukan teknik RICE tadi dok, ini orang-orang awam nih ya dok ya, boleh nggak sih dok habis itu dipijat atau diurut dok? Boleh nggak? Itu pertanyaan yang mitos sekali gitu ya, pertanyaan yang sangat banyak. Jadi kalau kita tadi udah tahu how we do it gitu ya, how to do kita dengan metode RICE. Kalau kita harus tahu juga apa yang harus kita tidak lakukan. Ya, kalau tadi ada metode RICE untuk apa yang harus kita lakukan. Ini apa yang tidak boleh kita lakukan adalah metode HARM, HARM. Ya, yaitu aplikasi heat. Tidak diaplikasikan panas, tapi diaplikasikan ice ya. Tidak menggunakan metode panas atau ditambah heat ya, tapi metode icing, metode dingin. Lalu no alkohol. Jadi jangan setelah itu kita minum minuman yang mengandung alkohol ya, karena juga akan meningkatkan blood flow ke dalam daerah yang cedera. Ya. Lalu no running, jadi maksudnya jangan dipakai lagi untuk berkegiatan sementara ini. Ya, dan yang terakhir adalah no massage. Jadi HARM ya, heat, no alcohol, no running, or don't do anything activities, dan terakhir adalah no massage. Berarti nggak boleh ya dok diurut atau dipijat, nggak boleh ya dok? Tidak boleh sementara itu. Ya, dalam waktu kurang lebih 72 jam pasca kejadian jangan dulu dilakukan dead harm. Kapan sih keseleo itu harus kita periksakan nih ke dokter dok? Kapan gitu? Kalau dokter tanya kapan harusnya gitu ya, setelah kejadian sebaiknya periksakan ke dokter gitu ya, ke dokter terdekat atau langsung ke dokter ortopedi bisa. Jadi nanti kita akan melakukan pemeriksaan secara lengkap ya, dari anamnesa, pemeriksaan fisik, mungkin kita akan ronsen ya, gitu. Tapi yang mudah dulu, karena kita pendidikan dokter pertama kali kita ada anamnesa dan pemeriksaan fisik adalah kunci awal dari suatu diagnosis ya. Kita akan melakukan pemeriksaan yang enteng-enteng dulu lah di UGD atau di poli gitu ya, di poliklinik. Seperti bisa apa tidak dia berjalan, kayak gitu. Biasanya kalau pasien keseleo dia berjalan atau dia menumpuk tubuh itu masih bisa. Ya, kenapa kita tanyakan seperti itu? Kita harus membandingkan dengan apakah ada keadaan yang lebih parah daripada cuman sprain, yaitu fracture atau patah tulang. Gitu. Ya, apakah dia bisa berjalan? Kalau berjalan bisa nggak lebih dari 4 langkah? Kenapa 4 langkah?
Karena untuk menentukan apakah ada fracture di sekitaran ankle itu ada yang namanya Ottawa Ankle Rules. Salah satu tandanya adalah dia dapat berjalan lebih dari 4 langkah pada saat pemeriksaan pertama dengan dokter atau dengan ortopedi di UGD. Gitu ya. Terus setelah itu daerah-daerah tertentu seperti mata kaki sebelah dalam, luar, di kiri dan kanan, dan beberapa tulang di kaki bisa kita lakukan pemeriksaan. Kita lihat apakah nyeri untuk menentukan benar apa tidak fracture atau non fracture, kayak gitu. Lalu setelah itu kita bisa juga bentuknya seperti apa nih sprainnya, karena sprain itu ada 3 grade. Ada tiga grade, ada 3 stage. Stage pertama atau grade pertama adalah yang dia hanya terstretch saja. Ya, ligamen itu hanya terstretch, jadi terjadi microscopic tearing gitu. Biasanya di sana nyerinya itu masih mild, bruisingnya mungkin nggak terlalu terlihat, swellingnya juga masih minimal, tenderness juga masih minimal. Dan biasanya masih bisa menopang tubuh, berjalan juga masih bisa, tapi mungkin harus dipapa. Ya, grade 2 adalah terjadi partial tearing dari ligamen tersebut. Di sana lebih terlihat bruisingnya, bengkaknya juga lebih masif ya, dan biasanya menolak untuk dilakukan untuk dipegang malah ya. Nah, grade 3 adalah complete tearing, dimana udah terlihat sekali dia hardly swollen, bruisingnya juga jelas ya, seperti itu. Setelah dilakukan pemeriksaan, biasanya kita lakukan pemeriksaan stress test gitu. Tapi jangan lakukan pemeriksaan stress test pada pasien-pasien yang grade-nya lebih dari 1. Kasihan. Ya kita masih ingat, kita masih harus tetap ingat prinsip di kedokteran adalah do no harm. Sudah sakit jangan tambah sakit lagi. Kayak gitu ya. Iya, Dok. Gitu. Jadi kalau misalnya masih grade awal, kita masih bisa periksa lah kayak gitu ya, untuk melakukan stress test. Apa yang kita lakukan di stress test itu, kita melihat apakah ligamen tersebut tuh sudah tearing atau tidak kayak gitu ya. Jadi untuk melihat juga apa terjadi ketidakstabilan pada sendi tersebut. Gitu. Apabila terlihat atau terdapat suatu ketidakstabilan sendi, ya artinya ini mungkin cederanya lebih dari yang kita pikirkan. Seperti itu. Jadi pertanyaan tentang kapan kita harus bawa, ya segera gitu, untuk membedakan, untuk menentukan ini hanya sprain atau sudah terjadi hal yang lebih yang kita tidak inginkan, seperti fracture. Setelah itu baru kita ronsen, kita lihat nyata ini nyata memang hanya sprain, tidak ada fracture-nya gitu ya, dan lain-lain. Seperti itu mungkin, Dok. Oke, jadi cukup banyak ya dokter ya ternyata yang udah kita bahas ya. Oke, jadi sahabat Hermina perlu diingat ya bahwa kesleo itu tadi dari dokter Krisna sudah bilang ada 2 jenis ya, ada sprain dan strain ya dok ya. Gitu, dan yang kita bahas hari ini adalah mengenai sprain gitu. Dan apa yang harus kita lakukan tadi, yang pertama adalah teknik RICE. Kemudian ada yang tidak boleh dilakukan ya dok ya, yaitu harm ya tadi ya, melakukan masase, kemudian konsumsi minuman beralkohol kayak gitu. Kita pakai metode hangat daripada bukan es. Jadi kompresnya harus es ya, diingat ya. Kemudian untuk mencegah supaya kita terjadi kesleo juga kita boleh pakai equipment ya dok ya, equipment yang pas ukurannya ketika berolahraga. Kemudian jangan lupa lakukan pemanasan dulu ya dok ya. Jadi istilah kayak mobil harus dipanasin dulu gitu ya, supaya siap gitu aja. Mungkin begitu aja dokter ya. Terima kasih untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih juga Dr. Excel. Iya, kita lanjut di podcast berikutnya. Sampai jumpa.